Bapa kehadiran-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kami boleh sehat. Kami boleh berjumpa dengan saudara seiman Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami sudah memudahkan nama-Mu melalui pujian. Kini saatnya kami mau mendengar sebagian firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, tidak ada apa-apanya. Urapi pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam-jam berikut ini dalam pimpinanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan, semangat ya saudara. Tuhan sehat semua. Amin. Amin. Baik saudara. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan oleh Pastor Dwi. Kita boleh sharing firman di tempat ini. Baik saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Imamat 26 ayat 1 sampai 45. Imamat 26 ayat 1 sampai 45. Saya baca ayat ganjil, saudara yang dengar. Ini agak panjang nih ayatnya. Sudah siap? Ya. 2, 3. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan dan masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan dari ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi ganda sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikemudian oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ya, ayat 8. 5 orang di antara akan mengejar 100, dan 100 orang di antara akan mengejar 100, dan semua akan tewas di hadapanmu. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih makan hasil lama dari mana yang lampau, dan selalu akan kamu keluarkan dari tempat yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ya, atas. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batu kering serta yang membuat mata rusak dan jiwa ranan. Kamu akan sia-sia menabur negerimu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku,
maka aku akan mesra ajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka kamu akan habis sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memusnahkan anak-anakmu, dan aku akan melepaskanmu serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuhmu. Jika aku memusnahkan kesediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan beras yang keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala kedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan meletakkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merasakan masa itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi keruntuhan. Pada waktu itu tanah itu terdiri dari tahun-tahun sabatnya selama tanah itu itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuh. pada waktu itu tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatkan. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan di dalam hati mereka, di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan lepas, sungguh pun tidak ada yang mengejar. Dan mereka akan jatuh ke sandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sesungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia dan dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku, Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka,
atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu ditandus oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini akan cukup panjang. Saya percaya semua baik, Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Baik saudara. Saudara, di sini dikatakan saya beri tema pada pagi ini yaitu blessing and curses, yaitu berkat dan kutuk saudara ya. Berkat dan kutuk. Siapa yang ingin hidupnya diberkati Tuhan? Amin. Kita semua mau ya saudara. Kita mau semua diberkati Tuhan saudara. Manusia pada umumnya selalu ingin diberkati dan diberkati. Ya, kita lihat tuh. Udah konglomerat begitu, orang itu udah jadi konglomerat aja, masih cari duit. Ya nggak saudara? Kadang-kadang mereka melupakan sebenarnya apa sih tujuan hidup kita sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang mereka yang dikejar tuh dunia kesenangan duniawi, ya harta. Sudah melimpah, ini masih kurang gitu saudara, kurang. Ya, jadi manusia tuh umumnya selalu ingin mengejar berkat. Tapi berkat dan kutuk itu pilihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel dalam bacaan ini saudara. Kita akan melihat ya saudara di dalam Imamat 26 ayat 3 dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Wow. Jadi syarat untuk mendapat berkat adalah hidup menurut ketetapan Allah, tetap berpegang pada perintah Allah serta melakukannya. Saudara, tadi dikatakan di yang pertama dikatakan, janganlah kamu berbuat berhala bagimu dan patung, tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Dan jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Saudara, kadang-kadang manusia itu ketika mengalami kesulitan, mengalami hidup yang susah, dia datang kepada hamba Tuhan. Pastor, doain saya, Pastor. Ya, usaha saya ini lagi merosot, Pastor. Ya, usaha saya lagi sepi nih, Pastor. Ya. Lalu apa? Tindakan pastor sebagai imam, dia mendoakan jemaatnya dong, ya. Dia mendoakan Tuhan berkati jemaat ini karena usahanya lagi. Tapi kayak beberapa bulan kemudian usahanya begitu berkembang pesat, maju pesat. Apa yang terjadi saudara? Dia boro-boro. Di sini dikatakan, ya, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Wow. Begitu berkat melimpah saudara, dia tidak pernah lagi datang ke gereja. Ya. Tidak pernah datang ke gereja lagi. Dia bilang apa saudara? Begitu ketemu pastor datang ketemu dia, mana kamu udah berapa minggu ke gereja? Iya nih sibuk pastor, sibuk, saya lagi sibuk, gini. Wah, kadang-kadang saudara, berkat itu menghambat kita untuk datang pada Tuhan, ya nggak? Kita ingin cari tuh berkat terus, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa syarat untuk mendapat berkat adalah hidup menurut ketetapan Allah, tetap berpegang pada perintahnya serta melakukannya. Allah menjanjikan tiga berkat kepada mereka yang taat. Ya. Di sini dikatakan ada orang yang sudah diberkati berlimpah malah dia lupa beribadah, nggak sempat. Terus ada lagi kisah
Pastor, saya udah berapa tahun nih married, gak punya baby, gak punya anak. Doain Pastor. Pastor tuh doain. Berapa bulan kemudian dia mengandung, saudara, mengandung. Baru bulan pertama dia nggak ke gereja, saudara. Begitu ketemu dia, kenapa kamu nggak ke gereja? Pastor bilang, iya Pastor, saya lagi mual-mual nih, nggak bisa ke gereja, saya enak gini. Udah oke lah, dimaafin. Lalu udah besar kandungannya, sampai bahkan dia susah melahirkan. Pastor kunjungin lagi, bilang ke rumahnya, apa kabar ibu? Begini, iya Pastor, puji Tuhan, saya udah melahirkan anak saya laki. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa. Dia bilang, ya nanti dibawa ke gereja anaknya ibu ya. Udah lama nih bu, udah berapa bulan nih gak ke gereja. Bilang, iya ya Pastor. Akhirnya apa yang anaknya udah mulai sebulan, 2 bulan nggak ke gereja juga, saudara. Kenapa? Sibuk ngurus baby gitu di rumah, nggak ada yang jagain babynya. Tapi puji Tuhan, ketika saya punya anak pertama, Jesselyn, saya bilang begitu dia sebulan aja, tetap saya bawa ke gereja, saudara. Ya, tetap saya bawa ke gereja, nggak ada alasan nggak ke gereja, tetap saya bawa ke gereja. Walaupun waktu itu saya masih di katedral ya, waktu saya masih katolik, itu katedral, ternyata saya pikir gereja besar gitu, adem lah gitu. Ternyata panas sekali itu gereja, tau. Soalnya bilang, wah katedral ini panas bener ya, bilang panas sekali. Saya baru dari mana saya pas tinggal di Sunter, saya gereja katedral waktu itu. Ternyata itu katedral panas banget, saudara. Soalnya itu anak saya yang keringetan gitu. Tapi puji Tuhan saya nggak cerewet ya. Saya lapis keringetan, nggak cerewet dia, saudara. Jadi ya puji Tuhan. Jadi kita jangan keadaan kita menjadi satu alasan untuk beribadah pada Tuhan. Ya, itu bukan satu alasan. Kita percaya Tuhan begitu baik, memberkati kita, ya, menghidupkan kita, menghidupkan keluarga kita, luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Jadi kita harus datang, jangan lalaikan hari Sabatnya untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara. Lalu dikatakan dikatakan Allah menjanjikan 3 berkat kepada mereka yang taat. Ya, 3 berkat. Yang pertama di dalam Imamat 26 ayat 4-5. Bisa yang bacakan? Mau bacakan? Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Dan 5. Lamanya musim mengirit bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Haleluya. Itu janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan, kemakmuran hidup karena kelimpahan hasil bumi. Wow, ini luar biasa ya. Tuhan berjanji, saudara, dikatakan apa? Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Wah, luar biasa, saudara, janji Tuhan. Itu karena kita tidak akan mengalami kekurangan dan kelaparan. Itu janji Tuhan. Ya, barang siapa mereka taat kepada perintahnya, itu janji Tuhan. Karena Yehova Jireh akan menyediakan segala yang kita perlukan. Ya, ini suatu janji luar biasa, saudara ya. Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Lalu Imamat 26 ayat 6-8 dikatakan, saya bacakan. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapan oleh pedang. Wah, luar biasa, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa ketenangan hidup kita Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, karena kita terbebas dari serangan binatang buas, serangannya musuh. Ya, siapapun musuh depan kita, Tuhan katakan dia akan dimusnahkan. Tuhan akan mematahkan segala rancangan si jahat kepada kita.
Walaupun ada orang yang merancangkan kejahatan kepada hidup kita, percaya Tuhan, ya apa yang dirancangkan jahat, Tuhan bisa ubahkan menjadi satu kebaikan, menjadi satu berkat buat kita. Amin. Ya, Tuhan mematahkan segala rancangan si jahat kepada kita, dan kita pun akan terhindar dari belalang pelahap. Wow, luar biasa saudara. Kita akan diberkati sampai kenyang, saudara ya, dikatakan. Lalu di dalam Imamat 26 ayat 9 sampai 13 dikatakan, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama panen lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ini luar biasa saudara. Tuhan memberkati, istilahnya nggak ada habis-habisnya gitu loh. Ya, Tuhan berkati tahun ini nih, nggak habis kita makan, Bahkan ini akan kita pindahkan berkat ini, dan berkat yang baru akan datang. Nah, ya, itu jadi Tuhan ya. Ya, kamu masih makan hasil panen yang lampau, yang udah lama masih kita makan. Tapi Tuhan sudah memberkati kita lagi. Luar biasa saudara ya, luar biasa. Dan kita akan terhindar dari belalang pelahap. Ada orangnya yang kerjanya udah setengah mati ya, udah banting tulang peras keringat, tapi dia nggak menikmati hasilnya. Ya karena apa saudara? Ya itu mungkin dimakan belalang pelahap. Ya, dia tidak menikmati, tidak punya karunia menikmati saudara ya, tidak punya karunia menikmati. Jadi Tuhan akan melindungi kita, ya, akan memagari kita dari segala yang si jahat. Di dalam Imamat 26 ayat 19 dikatakan, ayat 9 dikatakan, dan aku akan berpaling kepadamu, kamu lihat. Betul. Ya, kita akan beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan akan memberkati keturunan kita, bukan hanya makanan kita, saudara ya. Dia akan memberkati keturunan kita. Amin. Ya, jadi damai sejahtera karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita datang menghormati hari Sabat, datang pada Tuhan, mengucap syukur, ya, dikatakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Keluarga kita dilindungi, keluarga kita diberkati. Amin. Ya, jadi janji Tuhan luar biasa saudara. Tapi sebaliknya saudara, dikatakan jika bangsa menolak ketetapan Allah dan hati mereka muak mendengar peraturannya, sehingga mereka tidak melakukan perintahnya dan memungkiri perjanjiannya, maka di dalam Imamat 26 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka Allah akan menimpakan banyak kutukan. Ya, banyak kutukan seperti Allah menimpakan kutukan kepada bangsa Israel. Ya, ancaman kutukan Allah itu diberikan dalam macam-macam cara. Allah itu Allah yang apa ya? Dia tuh Maha Kuasa. Dia bisa memberi dan bisa mengambil juga saudara. Amin. Jadi ancaman kutukan Allah ada tiga ya. Pertama di dalam Imamat 26 ayat 16 dikatakan, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Coba, kalau orang yang tidak dengar-dengar dan tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan berbuat demikian. Ya, bisa dikatakan apa? Ya, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Misalnya apa saudara? Ada orang sudah berlelah-lelah, bersusah payah mengumpulkan harta di gudang yang begitu banyak, tapi tiba-tiba apa saudara? Tuhan katakan, malam ini juga, ya, engkau akan bisa dipanggil Tuhan. Wah, sia-sia saudara. Kekejutan ya saudara. Kita udah kerja capek-capek, ya, kita jangan nikmati hasilnya. Malam ini juga kita dipanggil Tuhan. Wah, jadi sia-sia saudara. Lalu di dalam apa? Di dalam Imamat 26 ayat 32 dikatakan,
Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercemar karenanya. Tapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Wow, saat pikir Allah kita memang baik. Allah itu setia dan adil, saudara. Allah kita dahsyat. Dia bisa memberkati kita, dan dia juga bisa memberikan kutuk kepada kita bagi orang yang tidak taat akan perintahnya. Amin. Jadi saya bilang di sini kata, ketika Allah memberkati kita, ketika kita turuti firman-Nya, kita taati akan kehendaknya, janjinya sudah nyata, saudara. Dia akan memberkati kita, tidak akan berkekurangan. Dia akan memberkati keturunan kita, janjinya. Tapi ketika orang tidak taat akan firman Tuhan, dia akan istilahnya murka, ya, murka. Orang itu sampai kutuk, kira-kira tuh marah, saudara. Karena apa? Dia punya ketetapannya tidak dijalani, ya. Padahal Tuhan ingin apa? Saya percaya Tuhan tidak merancangkan yang buruk buat kita. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk buat saudara dan saya. Dia menciptakan saudara segambar dan serupa Allah. Wow, dahsyat, saudara. Ya, dia ingin yang terbaik buat saudara dan saya. Nggak mungkin Tuhan mau memberi kita kesusahan, mau menghukum kita. Tapi ketika kita melanggar, tidak mentaati hukumannya, maka kita akan menerima akibatnya. Tadi yang pertama, saudara, ya ancaman kutukan Allah yang diberikan pada kita tadi pertama. Lalu yang kedua dikatakan dalam Imamat 26 ayat 22 dikatakan, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar dan yang akan memunahkan anak-anakmu dan akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Coba, sini katakan kutuk yang kedua, dia akan menghabiskan, ya, anak-anak kita, keturunan kita. Wah, luar biasa, saudara. Kita sayang nggak sama keturunan anak kita? Sayang, ya. Kita mau keturunan kita baik, keturunan kita mau anak keturunan kita mau mewarisi apa yang sudah kita miliki. Ya, tapi Tuhan katakan dia akan memunahkan anak-anak kita semua. Jadi kesalahan kita, kesalahan orang tua, pemimpin nih, imam di dalam rumah tangga akan ke anak cucunya Tuhan. Berdampak luar biasa, saudara, berdampak. Oleh karena itu kita sebagai mungkin ada bapak juga di sini, ya, Pak Wadi, Pak Bonar, kita sebagai kepala rumah tangga, kita menjadi panutan untuk keluarga kita. Ya, kita mau nggak anak kita sengsara? Nggak mungkin nih, saudara, nggak mungkin. Jadi kita sudah mendengar firman, kita sudah tahu kebenaran, mari saudara kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu dikatakan di Imamat 36 ayat Imamat 26 ayat 36 dikatakan, Imamat 26 ayat 30 dikatakan bahwa yang ketiga nih, kehidupan yang dicengkeram oleh ketakutan dan keputusasaan karena ditinggalkan oleh Allah. Nah, di dalam ayat yang di dalam 26 ayat 30 dikatakan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala kedupaanmu dan akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Saudara, kadang-kadang orang semakin diberkati, semakin melupakan Tuhan. Ya, seringkali kita melihat begitu, saudara. Ya, dia diberkati, dia pikir apa, saudara? Kepintaran dia, hebat dan gagahnya dia, ya. Dia bisa kaya karena hebat dan gagah dia. Karena dia berburu, ya. Oh, dia ada suhu di sana, ya. Oh, dia ada upah di sana yang bisa memberkati pekerjaan dia. Dia jadi kaya merasa karena orang itu. Dia lupa, saudara, langit dan bumi Tuhan ciptakan, amin. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan yang punya kuasa. Ingat, saudara, ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberkati saudara saya kalau bukan Tuhan.
Amin. Hanya Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Ingat itu saudara. Lalu dikatakan di dalam Imamat 26 ayat 40 sampai 45 dikatakan, tapi apabila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham. Aku akan kuingat dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selamanya. Jadi saudara, ketika kita sadar mengakui segala dosa kita, ya, Tuhan setia dan adil, saudara. Amin. Dia menunggu saudara. Dia menunggu kita. Ketika kita mengakui segala kesalahan kita bertobat, kita datang kepada Dia, ya. Kita datang kepada Dia. Dia berjanji Dia akan memulihkan. Wah, luar biasa saudara. Padahal secara manusia, coba kalau kita punya teman, udah dinasihatin, masih geblek lagi, dinasihatin, masih geblek lagi. Kira-kira bisa nggak mau kenal lagi ya saudara? Nggak mau kenal lagi kita, jangan mungkin legis gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Seberapa bejatnya kita, Dia menunggu saudara dan saya. Untuk apa saudara? Untuk datang kepadanya bertobat, minta ampun. Dia akan memulihkan kita. Wah, luar biasa saudara. Allah kasih Allah luar biasa. Sekalipun demikian Allah tetap jadi memberi kesempatan kepada kita, ya, kepada bangsa Israel untuk bertobat. Ketika kita bertobat, Tuhan akan pulihkan. Sehingga Ia akan mengingat. Ketika kita datang, kita bertobat, Dia mengingat perjanjiannya dengan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Dia mengingat saudara ketika kita datang padanya. Jadi pemaparan di atas mengajarkan bahwa Allah berdaulat atau menjatuhkan manusia, bisa memberkati atau menjatuhkan manusia. Ia berkuasa menganugerahkan kedamaian kepada orang yang taat kepadanya maupun sebaliknya. Amin. Yaitu melimpahkan ketakutan, kekacauan kepada orang yang melawan kehendaknya. Jadi saudara, saya bersyukur setelah kita baca ini, saudara, iya Tuhan. Seringkali kita suka nggak taat, saudara, suka melawan perintah Tuhan. Tuhan udah bilang begini, beribadah setiap hari Sabat ke gereja, datang untuk mengucap syukur segala kebaikan Tuhan. Kadang-kadang ada yang bilang begini, saudara, bro, kenapa kau nyuruh nggak ke gereja? Saya tanya gitu, dia bilang, dia lagi cuti. Saya bilang, lagi cuti. Saya bilang, aduh, kalau Tuhan cuti gimana? Terus ada lagi yang saya tanya lagi, minggu besok ke gereja ya? Enggak. Jawab apa saja? Ya boleh lah, boleh. Saya sama bilang ya, aduh, dia ngomongnya gitu, saya bilang, orang responnya kayaknya antara, ya kepaksa banget gitu kan. Nah, dari mimik mukanya saya pengen ketawa gitu sih. Kalau Tuhan jawab gitu gimana kita deh? Tuhan berkati saya dong. Ya boleh lah. Coba gimana saudara? Mau nggak saudara dijawab begitu? Enggak ya saudara? Kita mau datang sama Tuhan. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Apakah kehidupan kita lebih banyak melatih kehendaknya atau sebaliknya saudara melawan perintah Tuhan? Ingat saudara ya, kita sudah baca ada berkat dan ada kutuk. Saudara ya, Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan juga bisa mengutuk kita. Kalau kita tidak menjalani apa yang diperintahkan, wah saudara, kita bersyukur. Kita boleh mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Kita percaya Tuhan mengubahkan segala pikiran kita yang tidak baik. Kita turut akan kehendak. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kami kasih satu pujian.
pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Kami telah berhenti berbicara Tuhan. Kami telah menyampaikan kabar baik kepada jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, setiap yang mendengar kami boleh didewasakan dalam iman kami. Kami boleh berubah menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah menyediakan bagi setiap yang taat akan perintah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau taat akan kehendak-Mu Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat di tempat ini Tuhan. Ya, semakin hari didewasakan dalam iman. Ya, semakin bertumbuh kedewasaan imannya Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi orang sekelilingnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Pastor Pri Tuhan. Tuhan berkati Pastor Pri sebagai gembala tempat ini. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan. Misi-visinya Tuhan Kau buat berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kesehatan. Beri kesehatan juga kepada Ibu Rika yang sedang pemulihan Tuhan. Bu Tuhan, kami percaya oleh biru-biru-Mu Ibu Rika sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang berkati mereka Tuhan, masa remajanya Tuhan, agar mereka sungguh takut akan Engkau. Mereka sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu melalui kehidupannya. Pakai keluarga ini kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan yang berikut kami dalam pimpinan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.